Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Edi Nugroho Wiwaha, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sibila Barat, sekaligus mentor pembimbing ASN P3K tahun 2025. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri Sibila Barat Kota Surakarta. Perkenalkan, saya Nur Hidayah Prima Melati selaku moderator. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta di SD Negeri Sibila Barat Kota Surakarta. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua paparan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, tanggapan dari mentor. Yang keempat, tanya jawab dari peserta. Dan yang terakhir, penutup. Menginjak acara pertama, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu paparan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah oleh Bapak Supardi, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Prima atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi Nugroho Wiwaha, SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Sibila Barat Kota Surakarta, sekaligus mentor pembinaan ASN tahun 2025 di SD Negeri Sibila Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sibila Barat dan staf, perkenankan saya hari ini melakukan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di SD Negeri Sibila Barat pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025. Hasil laporan seminar, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Supardi SPD, NIP saya NIP P3K 1983 043020242110, jabatan ahli pertama guru kelas unit kerja di SD Negeri Sibila Barat Surakarta. Adapun judul seminar yang akan saya sampaikan pada seminar hari ini adalah program Meraki Literasi, yaitu Rabu Pagi Literasi untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa fase B di SD Negeri Sibila Barat Kota Surakarta. Laporan pelaksanaan orientasi Bapak Ibu yaitu dimulai pada pembukaan, yaitu tanggal 16 Mei 2025. Kemudian pembelajaran mandiri atau lewat LMS Soloasis yaitu dimulai tanggal 21 Mei sampai 9 Juli 2025. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi akademik melalui Soloasis LMS tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2025. Kemudian kegiatan remedial bagi yang mengikuti remedial dimulai tanggal 12 sampai 13 Juni 2025. Kemudian orientasi tempat kerja dimulai tanggal 12 sampai 24 Juni 2024. Kemudian hasil laporan dan evaluasi pelatihan dilaksanakan 2 hari, yaitu tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2025.
Untuk bagian terakhir Bapak Ibu, untuk penutup nanti akan diinformasikan lebih lanjut dari BKPSD. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sedikit tentang latar belakang terkait dengan pelaporan hasil seminar terkait dengan orientasi pengenalan dan etika pada instansi pemerintah. Yang pertama bab 1 tentang pendahuluan, yaitu menyangkut latar belakang yang berasal dari permulaan tujuan negara Republik Indonesia. Ini adalah tujuan utamanya. Kemudian diharapkan aparatur sipil negara atau ASN mempunyai sikap yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui hal ini, ASN terbagi menjadi dua, Bapak Ibu, ASN P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan ASN pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, oleh sebab itu dari latar belakang ini, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, ASN perlu mendapatkan pembekalan atau orientasi terkait dengan tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan. Maksud dan tujuan Bapak Ibu ada dua, yaitu yang pertama maksud secara umum, yaitu membekali peserta dengan pengetahuan dan sikap perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dan mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan visi misi organisasi. Nah, secara umum itu. Kemudian secara khusus membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dan visi misi di SD Negeri Sipil Barat. Kemudian tujuannya secara umum Bapak Ibu, setelah mengikuti orientasi ini, peserta diharapkan mampu memahami, mengenal etika, nilai pada instansi pemerintah. Secara khusus, peserta mampu mengeksplorasi atau isu atau permasalahan yang ada atau yang terdapat di SD Negeri Sipil Barat, kemudian mencari solusi sebagai bentuk pelaksanaan rencana hasil kerja P3K di SD Negeri Sipil Barat. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Mentor sekaligus Bapak Kepala Sekolah, terkait dengan waktu dan pelaksanaan, yaitu secara pembukaan untuk tahap 2, karena saya masih tahap 2, MOC melalui Solo Oasis yaitu tanggal 21 sampai tanggal 9 Juni. Kemudian evaluasi akademik 10 sampai 11 Juni 2025, remedial 12 sampai dengan 13 Juni 2025. Kemudian tempat orientasi kerja tanggal 12 sampai 24 Juni. Kemudian seminar 25 dan 26 Juni 2025. Kemudian evaluasi pelatihan nanti akan dilaksanakan di hari Rabu dan Kamis 25 dan 26 Juni 2025. Kemudian tempat pelaksanaan Bapak Ibu di SD Negeri Sipil Barat Kota Surakarta, Jalan Sipil Utara nomor 18, Mutosongo Jepres, Surakarta. Bapak Ibu, terkait dengan visi dan misi terkait dengan nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun tujuannya Bapak Ibu, yang pertama untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan serta olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Bapak Ibu, untuk berikutnya yaitu struktur organisasi OPD. Bapak Ibu, mulai dari ini secara khususnya secara hierarki dari pemerintah Kota Surakarta, yaitu yang pertama Wali Kota Surakarta, kemudian di sebelahnya adalah DPRD,
dari wali kota Surakarta ini ada sekretaris daerah, kemudian masuk ke bawah, turun ke bawah itu ada badan daerah yang meliputi beberapa badan, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan untuk dinas daerah Bapak Ibu meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya. Kemudian kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Banjarsaring, Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Serena. Terkait dengan DPRD, yaitu ada sekretaris DPRD yang mana merupakan perangkat daerah di daerah di wilayah DPRD. Kemudian yang terakhir adalah inspektorat sebagai badan pengawas. Bapak Ibu yang saya hormati, organisasi perangkat daerah melalui Dinas Pendidikan memiliki visi dan misi. Visinya yaitu mewujudkan pelayanan pendidikan bermutu dan paripurna. Visinya diantaranya yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, serta meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi bidang pelayanan. Berikut Bapak Ibu saya sampaikan terkait dengan organisasi perangkat daerah. Jadi sudah ada terkait dengan kepala daerah, kemudian ada kelompok-kelompok jabatan fungsional, kemudian di bawah kepala daerah ada sekretariat yang meliputi di bawah hierarki adalah suku bagian administrasi dan umum, kemudian kelompok jabatan fungsional. Nah, untuk kaitannya dengan subbagian administrasi ini terbagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang pengembangan bidang pendidikan sekolah dasar, bidang pendidikan dasar sekolah dan menengah pertama, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kemudian bidang pendidikan. Nah, masing-masing ini membawa beberapa bidang sampai dengan UPTD atau satuan pendidikan. Bapak Ibu, terkait dengan nilai dan etika, Bapak Ibu di SD Negeri Sibila Barat memiliki visi dan misi, yaitu yang pertama visinya yaitu terbentuknya siswa yang beriman, berbudaya, disiplin, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Adapun misi yang untuk mencapai visi tersebut yang pertama yaitu membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, beriman, dan takut akan Tuhan, menumbuhkan kebiasaan salam, sapa, senyum, dan sopan santun, mengembangkan budaya sikap peduli dan berwawasan lingkungan terhadap keseluruhan kompetensi sekolah, mewujudkan sekolah ramah anak, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan disiplin, menumbuh kembangkan semangat berprestasi dan budaya kompetitif, sportif bagi siswa dan upaya meningkatkan prestasi. Kemudian membentuk sumber daya manusia yang cerdas, inteligensi emosi, spiritual, sosial, dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu mewujudkan suasana kerja, belajar yang kondusif, aman dan nyaman dalam rangka aktivitas keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah untuk menuju peningkatan mutu. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Kepala Sekolah sekaligus mentor, hasil rencana kerja P3K isu terkait dengan isu atau mengidentifikasi isu yang pertama, nilai rapor pendidikan pada komponen literasi siswa masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Yang pertama. Yang kedua, budaya malas membaca atau darurat literasi. Budaya malas membaca siswa terhadap soal-soal yang panjang dan memerlukan pemahaman mendalam masih sangat perlu ditingkatkan. Membaca bisa, tapi tidak tahu arti atau makna yang dibaca. Membaca hanya sekedar membaca saja. Berikut adalah identifikasi isu Bapak Ibu yang ada di SD Negeri Barat. Kemudian isu yang saya angkat yaitu tentang kurangnya literasi siswa terhadap materi. Dari situ saya mengambil judul bahwa perlunya adanya program penguatan literasi Bapak Ibu, yaitu yang saya kemas dalam Ragiterasi, yaitu Rabu Pagi Literasi untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa fase B khususnya di SD Negeri Sibila Barat Kota Surakarta. Berikut rencana hasil kerja Bapak Ibu. Yang pertama,
tentang kegiatan, yaitu langkah awal mengidentifikasi isu. Yang kedua, tahapan kegiatan, konsultasi dengan kepala sekolah sekaligus mentor. Kemudian mengadakan sosialisasi dengan guru, staf dan siswa untuk menjelaskan gerakan literasi. Output hasil yang kami harapkan yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu memahami buku bacaan yang telah dia baca, bukan hanya sekedar bisa membaca, tetapi harus paham dan mengerti. Kemudian program kegiatan terciptanya paham literasi, diharapkan siswa mengalami perkembangan terhadap budaya literasi. Nah, kontribusi yang diharapkan terhadap visi misi yaitu kegiatan selaras dengan berjalannya dengan visi misi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera, serta sebagai perwujudan visi misi SD si Bila Barat, yaitu membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif dan disiplin. Yang kedua, terkait dengan rencana hasil kerja P3K Bapak Ibu, kegiatan yang kedua yaitu merencanakan atau merancang aktualisasi tahapan kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama, melaksanakan pendampingan siswa agar praliterasi atau berliterasi pagi di hari Rabu, yaitu untuk kegiatan pendampingan Rabu literasi dapat berjalan dengan lancar. Jadi perlu adanya kegiatan pendampingan Bapak Ibu oleh Bapak Ibu pendamping. Yang berikutnya, output yang dihasilkan yaitu diharapkan setiap siswa mampu memahami bacaan buku yang telah ia baca, bukan hanya sekedar bisa membaca, tetapi paham akan arti yang dari buku tersebut. Kemudian program kegiatan terciptanya paham literasi, jadi program paham literasi, bukan sekedar hanya untuk darurat literasi, Bapak Ibu, kita diharapkan untuk paham literasi. Kemudian visi kontribusi masih sama, yaitu kegiatan selaras dengan berjalan dengan visi misi Kota Surakarta, mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera, serta sebagai perwujudan misi SD Negeri Sebelah Barat, yaitu membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif dan disiplin. Kegiatan nomor 3 Bapak Ibu melalui membuat aktualisasi, membuat tim pendamping literasi. Kemudian tahapan kegiatan, membentuk kelompok siswa sebagai tim pendamping literasi. Siswa diajak untuk ikut menggalakkan program pagi literasi, Rabu pagi literasi, sehingga tertanam budaya positif. Jadi kegiatan pendampingan selain dari Bapak Ibu guru juga ada pendampingan siswa yang dikira mampu, yang cukup mampu untuk mendampingi temannya yang kurang bisa, atau dalam istilahnya tutor sejawat. Output yang dihasilkan yaitu terbentuknya tim pendamping literasi yang secara aktif terlibat dalam kegiatan penguatan literasi. Yang kedua, diharapkan siswa mampu memahami perkembangan terhadap budaya literasi. Untuk kontribusi masih sama seperti yang di atas tadi, yaitu kegiatan literasi dan sejalan dengan visi misi pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah sekaligus mentor yang saya hormati, kegiatan nomor 4 yaitu kegiatan melaksanakan aktualisasi pelaksanaan Rabu pagi, yaitu mengadakan kegiatan Rabu pagi pada secara konsisten dan berkelanjutan, memberikan pengarahan kepada siswa pentingnya pemahaman literasi di kini serta masa mendatang, di masa kini serta masa mendatang. Kemudian bagi siswa yang kurang bisa memahami bacaan, tim atau guru pendamping bisa memberikan berbagai penguatan Bapak Ibu. Output yang dihasilkan yaitu program literasi ini memberikan pengarah. Program literasi ini adalah suatu program yang diharapkan mampu mengembangkan budaya literasi. Kemudian memberikan pengarahan tentang pentingnya literasi. Yang berikutnya yaitu siswa yang kurang bisa memahami bacaan, kemudian tim memberikan pendampingan dengan seperti itu, diharapkan memberikan trik atau strategi bagi siswa yang kurang mampu dan diharapkan memberikan dampak positif terhadap perkembangan literasi pada siswa tersebut. Untuk kontribusi dan visi yaitu sama, yaitu masih kegiatan selaras dengan berjalan sesuai dengan visi misi Kota Surakarta. Bapak Ibu, untuk kegiatan yang berikutnya yaitu kegiatan melakukan evaluasi dan feedback. Pada tahapan kegiatan yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan literasi atau Rabu pagi literasi serta memberikan umpan balik kepada siswa. Output yang dihasilkan atau yang diharapkan yaitu laporan evaluasi kegiatan dan partisipasi guru dan siswa dalam
menerapkan Rabu Pagi Literasi atau Pagi Literasi. Kontribusi terhadap visi misi masih sama, yaitu kegiatan selaras dan berjalan sesuai dengan visi misi Kota Surakarta, mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya, modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera, serta sebagai perwujudan visi misi SD Negeri Sibilang Barat, yaitu membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif dan disiplin. Bapak Ibu, rencana hasil kerja pada tahun pertama yaitu diharapkan mengadakan sosialisasi dengan guru, staf, dan siswa untuk menjelaskan registrasi. Output hasil yang diharapkan yaitu semua warga sekolah sadar akan pentingnya literasi dan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasi siswa. Untuk kontribusi terhadap visi misi masih sama sesuai dengan visi misi Kota Surakarta. Pada tahun kedua, Bapak Ibu, tahapan kegiatan yaitu Bapak Ibu guru melaksanakan kegiatan pendampingan. Output yang diharapkan atau hasil yaitu Bapak Ibu guru melaksanakan jadwal pendampingan literasi siswa dalam program registrasi. Kontribusi terhadap visi misi Surakarta masih sama, yaitu selaras dengan visi misi pemerintah Kota Surakarta. Untuk rencana menengah Bapak Ibu tahun ketiga, yaitu mengadakan kegiatan literasi dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, memberikan pengarahan kepada siswa, pentingnya literasi bagi siswa. Kemudian output atau hasil yang diharapkan yaitu laporan kegiatan literasi siswa dan pendataan siswa yang mengalami perkembangan signifikan berdasarkan capaian seperti belum berkembang sesuai dengan harapan atau sangat berkembang. Untuk visi masih sama sesuai dengan atau selaras dengan visi misi pemerintah Kota Surakarta. Untuk tahun keempat, Bapak Ibu, tahapan kegiatan membentuk kelompok siswa sebagai tim pendamping literasi. Siswa diajak untuk mengikuti mengingatkan temannya supaya melaksanakan pentingnya literasi, menyediakan sumber belajar sebagai bahan literasi. Output yang diharapkan atau hasil yaitu membentuk kesepakatan untuk selalu menanamkan gerakan literasi. Siswa berani mengingatkan teman apabila tidak disiplin dalam melaksanakan literasi pagi dan melaporkan kepada Bapak Ibu guru sekolah menyediakan bahan literasi yang memadai. Untuk kontribusi terhadap visi misi masih selaras dan sejalan dengan visi misi pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu, untuk tahun yang kelima yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Output yang diharapkan yaitu mengadakan pertemuan untuk membahas kegiatan literasi, Rabu Pagi Literasi sebagai wujud evaluasi. Kemudian kontribusi selaras dengan kegiatan dan selaras dengan berjalannya sesuai dengan visi misi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern dan tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Memasuki bab ke-5, Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Kepala Sekolah sekaligus mentor. Kesimpulan yang pertama yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Bagi PDKK di Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki maksud membekali serta dengan pengetahuan sikap, perilaku, nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian organisasi yang dimaksud khusus mendukung pelaksanaan jabatannya dan pencapaian visi-misi SD Negeri Sibilang Barat. Pengetahuan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta di Dinas Pendidikan pemerintah Kota Surakarta. Setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah Surakarta. Tujuannya secara khusus yaitu peserta dapat mengeksplorasi isu-isu yang terdapat di SD Negeri Sibilang Barat Kota Surakarta, mencari solusinya sebagai bentuk pelaksanaan rencana hasil kerja P3K di SD Negeri Sibilang Barat Kota Surakarta. Isu yang diangkat yaitu yang pertama, nilai rapor pendidikan pada komponen literasi siswa masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Adanya budaya malas membaca atau darurat literasi siswa yang perlu memerlukan solusi. Solusi yang ditawarkan yaitu langkah awal mengidentifikasi isu, kemudian merencanakan atau merancang aktualisasi, membentuk aktualisasi atau membuat aktualisasi dengan pembuatan tim pendamping literasi, kemudian melaksanakan aktualisasi pelaksanaan Rabu Pagi Literasi atau
literasi. Yang terakhir melakukan evaluasi dan feedback. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan saran berdasarkan tujuan dan rencana kerja tersebut diharapkan semua komponen sekolah dapat memberikan kontribusi dalam menerapkan kegiatan literasi di lingkungan sekolah. Sekolah menjadi tempat yang mengembangkan literasi sehingga hasil belajar peserta didik juga mengalami peningkatan dan dapat meningkatkan mutu sekolah. Berikut dokumen-dokumen foto terkait dengan pelaksanaan hasil orientasi Bapak Ibu. Yang pertama kaitannya dengan arahan dari mentor sekaligus kepala sekolah terkait dengan visi misi sekolah, kemudian rencana program literasi, kemudian memberikan menyetujui program literasi Bapak Kepala Sekolah, kemudian adanya diskusi dengan rekan sejawat tentang registrasi, yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut untuk program seminar. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang berlokasi di SD Negeri Sibilar Barat, Kota Surakarta, tanggal 25 Juni 2025. Terima kasih atas waktunya. Waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Supadi yang telah memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Menginjak acara selanjutnya yaitu tanggapan dari Bapak Mentor kepada Bapak Edi Nugraha Wiwaha Sarjana Pendidikan. Waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Prima untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menanggapi hasil seminar dari Bapak Supardi Sarjana Pendidikan. Ya, pertama-tama kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah yang diberikan pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama dalam rangka mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang telah dilakukan pada siang hari ini, dan bersyukur berjalan dengan lancar. Menanggapi apa yang sudah Pak Pardi sampaikan, yang pertama bahwa pembekalan orientasi pengenalan nilai ini memang penting untuk kita selaku ASN, utamanya Pak Pardi selaku ASN baru yang tergabung dalam P3K. Kalau kemarin juga sudah terlaksana Pak Agwe dan Bu Yuni, ya. Apa yang menjadi titik fokus pada pembekalan ini adalah bagaimana kita sebagai ASN itu memahami nilai dan etika di pemerintahan Kota Surakarta. Tadi sudah dijabarkan panjang lebar, dan saya sangat mengapresiasi apa yang telah jenengan sampaikan terkait isu yang jenengan angkat di SD Sibilar Barat. Betul sekali, ini adalah literasi. Kalau kita melihat di raport pendidikan kita dari tahun 2003, 2004, 2025, memang kita di angka stagnan. Memang sudah baik di angka 80 hingga 85. Tapi kalau melihat keningkatan tidak beranjak. Nah, ketika isu ini diangkat tepat sekali, dan saya sangat setuju sebagai mentor ketika jenengan mengajukan isu untuk diangkat menjadi bahan jenengan. Semoga apa yang sudah jenengan laksanakan dari tanggal pertengahan Mei, ya, sampai dengan hari ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Apa yang sudah jenengan kaji, terus hasil kajiannya, juga masukan-masukan, ini menjadi dokumen penting
sebelah barat menuju yang lebih baik. Harapan kami literasi di sebelah barat meningkat dan tentunya anak didik kita menjadi siswa-siswa yang tidak hanya cerdas tetapi juga berbudaya. Ini yang dapat saya sampaikan menanggapi apa yang telah disampaikan Bapak Suparti selaku peserta orientasi. Itu, terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Edi Nugraha Wiwaha, Sarjana Pendidikan, selaku mentor yang telah menanggapi hasil dari laporan Bapak Supardi. Semoga tanggapannya bisa bermanfaat bagi kita semua dan untuk kemajuan SD Negeri Sibila Barat Surakarta. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab dari peserta. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan, acara akan kami tutup. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Bapak Ibu, setelah kegiatan ini selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan oleh mentor dan foto bersama. Saya Nurhidayah Prima Melati selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Wassalamualaikum